Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmatnya, yang mana pada pagi yang baik ini, pada pagi Jumat ini, kita masih berkesempatan untuk bisa hadir di Masjid Al-Muttaqin dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga langkah Bapak Ibu hadir di masjid pada pagi hari ini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memperbanyak membaca sholawat, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil hisab kelak kemudian hari nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kemarin ada kejadian Ibu, waktu ramai-ramai orang di makam, tahu Ibu? Kan ramai betul sampai parkir tidak muat di lapangan itu, parkir di tepi jalan. Ada kejadian aneh di makam itu pada hari itu dan ribut orang, heboh. Ada dengar Ibu? Wah, heboh waktu itu. Nantilah saya cerita, saya ceramah dulu Bu ya. Jadi saya ini sebenarnya bukan ustadz Bu, bukan ustadz. Cuma saya mau menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh ustadz, dengan yang pernah disampaikan oleh ustadz itu, yang biasa-biasa kita dengar Bu, yang biasa hari-hari kita dengar tuh. Maka pagi ini kita kaji ulang, kita sampaikan lagi. Sebenarnya kemarin saya minta waktu ke Pak Haji Darmaji itu untuk Pak Firman Sah LC itu, yang anggota DPR dari Rumbai, anggota DPR PKS dari Rumbai. Udah bersedia dia. Kiranya waktunya ndak pas. Sebetulnya hari Senin dia mau, rupanya saya tanya hari Senin ada kegiatan tilawah pagi ya. Mudah-mudahan di Ramadan ini nanti saya coba cocokkan, karena subuh pagi besok insya Allah beliau di Muhtadin. Bapak Ibu, pagi ini saya akan menyampaikan mengenai tentang sholat Bu, tentang sholat yang hari-hari kita lakukan, dan Bapak Ibu juga sudah tahu, jadi kita kaji ulang kembali. Sholat itu, perintah sholat di dalam Al-Quran itu banyak Bu. Aqimis sholata li dzikri, atau dirikanlah sholat olehmu dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Dirikanlah olehmu sholat, tunaikanlah olehmu zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
Di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang sholat, yaitu tentang rukun 13, Bu. Tentang rukun 13, bahwa rukun itu apa? Yang diwajibkan, syarat yang diwajibkan dalam kita mengerjakan sesuatu ibadah, ya. Berwudu ada rukun berwudu, ada yang membatalkan wudu, ada yang disunatkan dalam berwudu. Sholat ada yang diwajibkan dalam sholat, ada yang disunahkan dalam sholat, dan ada yang membatalkan sholat. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Ini ada adab-adab sholat berjamaah. Lah, adab-adabnya ini apa saja? Nanti bisa dipanggil ustadz lain juga untuk bisa menyampaikan. Tetapi di dalam pagi ini, dalam waktu yang terbatas, saya ingin menyampaikan tentang rukun 13, Bapak Ibu. Ya, dalam sholat itu yang wajib dikerjakan itu rukun 13, rukunnya itu 13. Ya. Kalau kita uraikan tentang yang membatalkan kemudian yang disunatkan dalam sholat, ini nanti tidak terkejar. Rukun 13 dalam sholat itu apa, Bu? Dan Ibu harus tahu. Bapak Ibu harus tahu dan harus, karena kalau ketinggalan salah satunya batal sholatnya. Apa rukun itu? Pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Kalau tak mampu, duduk. Saya beberapa tempat itu Ramadan duduk karena saya lutut tidak tahan semenjak sakit, Ibu. Agak kurang ini lututnya. Yang pertama berdiri tegak, yang kedua niat, ya, berdiri tegak bagi yang mampu. Kalau tidak bisa ya duduk, tak bisa berbaring, kan ada aturannya itu. Yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang ke-8 duduk antara dua sujud, 9 duduk tahiyat akhir, 10 membaca tahiyat akhir, 11 membaca sholawat, hilang satu. 12 apa? Tahiyat akhir membaca sholawat, kemudian membaca salam yang ke-12, dan yang ke-13 tertib. Ibu, sekarang di rukun 13 ini wajib ini dalam sholat nih, dibagi 3. Ada yang disebut dengan rukun kolbi, ada yang disebut dengan rukun fi'li, ada yang disebut dengan rukun kauli, ya kan? Rukun kolbi ini, yang rukun 13 ini wajibnya di dalam hati, kolbu. Kolbi itu kolbu, hati. Jadi rukunnya cukup di dalam hati. Yang kedua rukun fi'li, fi'il, perbuatan. Ya, perbuatan, berdiri tegak, ruku, i'tidal, sujud itu. Kemudian rukun kauli, rukun ucapan, membaca al-fatihah, membaca salam dan seterusnya. Lah, dari rukun yang 13 ini dibagi menjadi 3, rukun kolbi, fi'li, kauli. Rukun kolbinya ini apa yang rukun 13 ini tadi, Bu? Yang dari 13 saya sebutkan tadi, mana yang rukun kolbinya? Niat. Niat itu di dalam hati. Makanya orang banyak niat itu bahasa Indonesia, ya kan? Kan bahasa Indonesia niat sholat, sengaja aku sholat, sengaja apa-apa. Karena niat itu sebenarnya kita dengan Allah. Jadi bahasa apa saja boleh, ya kan? Niat itu di dalam hati. Makanya sebagian orang dia mengerjakan sholat itu tidak membaca niat. Ada pernah dengar, Bu? Tidak membaca niat, bukan tidak membaca, tidak diucapkannya.
ya. Bukan tidak membaca, tidak diucapkannya. Kalau diucapkan bid'ah katanya. Ya sebenarnya itu sudah masuk khilafiyah. Kalau menurut saya diucapkan usolli fardhul subhi itu dia untuk mengukuhkan kata hatinya, ya. Jadi ucapan itu usolli fardhul subhi itu terjemahan hati. Dia mengukuhkan kata hatinya. Kata hati itu seberapa detik lebih mendahului dari ucapan kita. Jadi sebelum kita ucapkan, hati kita itu sudah mendahului. Sudah mendahului. Secara hakikatnya ibu berwudu itu sudah niat sholat. Apa berwudu? Karena mau sholat. Makanya ada yang masuk sholat dia berjamaah nih kan, kadang sambil berjalan dia langsung takbir, kan ada tuh. Karena niat itu di dalam hati. Nah, pelajaran seperti ini kepada anak-anak MDA agak susah kalau kita mengajarkannya. Memang harus dia suruh berdiri tegak betul-betul, suruh takbir dengan baik, suruh mengucapkan dengan baik. Kan gitu. Tapi kalau yang sudah paham dengan hal ini, ya boleh-boleh saja. Jadi niat itu hukum dasarnya, rukunnya rukun kolbi, rukun di dalam hati. Ya, sholli, kalau sengaja aku sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat, usolli sunnatan Idul Fitri ro'ata, ini bahasa Indonesia juga bisa, Bu. Itu niat. Kemudian yang menjadi rukun kauli, rukun ucapan apa? Yang dia harus diucapkan. Sebenarnya dia harus digerakkan lidah itu. Ya setidak-tidaknya digerakkan dengar sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim, digerakkan. Makanya ada teori ketika, bukan teori ya, anjuran bagaimana orang itu berzikir coba menggerakkan lidahnya. Kalau tidak bisa, ketika orang mau meninggal tidak bisa menggerakkan lidahnya, dia dengan hatinya, ya, dengan hatinya. Jadi niat itu dengan hati, kemudian yang digerakkan, yang harus diucapkan itu seperti membaca Al-Fatihah. Apa saja? Membaca Al-Fatihah, ya. Terus membaca tahiyat akhir, membaca sholawat, membaca salam, ya. Kemudian yang rukun fi'li, yang rukun perbuatan, berdiri tegak, kemudian ruko, takbiratul ihram ini rukun kauli, rukun ucapan, takbiratul ihram, ya. Ruko, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, duduk tahiyat akhir, ya. Itu yang rukun perbuatan. Sekarang kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu karena dia rukun kauli, rukun ucapan, rukun wajib, ya Al-Fatihahnya harus benar. Ya kalau untuk kita ya berapa mampu kita lah, Bu. Berapa semampu kita gitu. Al-Fatihah wajib. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbir yang pertama itu di dalam sholat itu wajib. Ucapannya Bu, bukan ininya, bukan ininya. Takbiratul ihram itu bukan ininya, tetapi ucapannya. Dia termasuk rukun ucapan. Kemudian ruku ini Bu, rukunnya rukun apa? Rukun fi'li, rukun perbuatan, bukan rukun ucapan. Lah ucapannya apa ketika ruku nih? Bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, masuci Allah yang maha agung.
Ada yang rukuk itu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Ada kan ada katanya, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Loh kok ibu ini kok beda, yang ini kok beda? Karena bacaan itu sunat, bacaan ruku itu sunat. Jadi kita tidak perlu mempertengkarkan apa bacaan, yang ini baca subhana rabbiyal azimi, yang ini baca hamdan kasiron mubarakan fih tadi. Ada yang baca subuhun khudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Tapi kalau yang membaca hamdan kasiron tadi itu rukuk dan sujudnya sama, ya? Ya Bu? Beda? Ya. Kemudian iktidal ini apa bacaannya? Samiallahu liman hamidah. Iktidal tadi hamdan tadi itu. Hamdan kasiron mubarakan fi tadi bacaan iktidal ya Bu, baca iktidal. Bacaan iktidal yang lain samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, yang lain itu hamdan kasiron mubarakan fi tadi Bu. Ya. Kemudian rukuk tadi sujud ini apa bacaan sujud ini? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Ada yang 3 kali, ada yang sekali. Kalau yang lain apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Iya Bu? Ada tuh. Bacaan rukuk dan bacaan sujudnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau yang hamdan kasiron mubarakan itu samiallahu liman hamidahnya. Kenapa ini berbeda? Karena rukuk, iktidal, sujud itu rukunnya rukun perbuatan. Rukunnya itu rukun perbuatan, bukan pada bacaan. Rukunnya rukun fi'li, bukan rukun kauli, bukan rukun ucapan. Lah, ucapannya itu sunat. Kalau rukunnya sunat, makanya berbeda-beda, ya kan? Karena berbeda-beda, karena dia sunat. Yang wajib, yang pokoknya ini, yang dituntut ini tadi perbuatannya. Duduk antara 2 sujud, apa bacaannya? Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fuani. Ini merupakan doa, ya, merupakan doa. Jadi yang wajibnya itu ialah duduknya, duduk antara 2 sujud itu perbuatannya. Bacaannya sunat, bacaan itu merupakan doa. Kemudian duduk tahiyat akhir itu duduknya yang menjadi kewajiban. Kemudian bacaannya tahiyat wajib. At-tahiyatul, bacaannya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin dan seterusnya. Bahwa di dalam tahiyat itu ada sholawat, ya kan? Sholawat ini wajib. Kalau assalamualaikum ayuhan nabiyyu ini kan dia kepada satu orang. Itu kalau tidak salah ucapan Allah ketika Nabi Muhammad Mi'raj karena dia ketemu assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Kalau kita kan assalamualaikum. Assalamualaikum ini jamak Bu, jamak.
Jadi membaca sholawat di dalam sholat hukumnya wajib. Kemudian membaca salam. Membaca salam ini yang wajibnya ke kanan. Adapun yang ke kiri sunat. Ya, kadang kan ada orang assalamualaikum warahmatullah, ke kanan atau ke kiri? Kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan ada yang begitu tuh. Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min syarril masyikhid dajjal. Ada yang nambah seperti itu. Ada kan? Jadi tahiyat itu sudah habis Hamidum Majid, masih ditambahnya lagi. Ya. Jadi ada tambahan-tambahan itu apa namanya? Itu merupakan doa. Tambahan-tambahan itu merupakan doa. Jadi yang salam kalau ke kiri, kalau kita salam ke kanan selesai terkentut, salam ke kiri belum ditunaikan, itu sholatnya sah karena yang ke kiri itu sunat. Kadang ada juga imam yang ke kanan dia kuat, assalamualaikum warahmatullah, yang ke kiri assalamualaikum warahmatullah, karena mungkin pertimbangannya itu maksudnya, tetapi itu tidak begitu dipermasalahkan. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu, Bu, ya. Yang niat ini rukun kolbi itu dengan bahasa kita sendiri, ya kan? Kalau kita ucapkan itu maksudnya mengukuhkan kata hati kita, ya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab, ya, lebih kurang mohon maaf. Nanti saya coba hubungi Ustadz Firmannya kalau memang masih ada jadwal. Kalau Pak Ayat kayaknya udah penuh ini, ya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.